Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana mu'minin fa amarna bi ibadina linakuna minal muttaqin. Fa subhanalladzi khalaqana ahsana taqwim fa nahmaduka ya rabbal alamin kama 'allamtana an nahmadak wa nasykuruka syukran kama 'allamtana an nashkura. Antal muqaddim wa antal muakhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmatnya kita bisa berkumpul di Masjid Al-Khair yang insyaallah berkah bagi kita semua. Langsung saja kita panggilkan pemateri yaitu Ustaz Iwan. Waktu dan tempat saya persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini seperti biasa ba'da tarawih kita melanjutkan kegiatan kita dengan taklim. Ini adalah malam yang ke-25, betul? Dan pertemuan kita yang keberapa? Keempat, kelima. Pertemuan yang pertama materinya tentang Luqman Al-Hakim. Yang kedua Ashabul Ukhdud. Yang ketiga Ashabul Fil. Dan sekarang pertemuan yang keempat terakhir. Keempat. Silakan dibuka Al-Qur'annya surah Al-Kahfi ayat 60. Silakan dibuka. Ini kisah yang akan kita bahas bersama. Halaman 300. Sudah ada. Ayat 60. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Dan ingatlah tatkala Musa berkata
li fatahu, kepada muridnya, kepada pembantunya. Siapa yang dimaksud dengan fatahu di sini? Di sini adalah Yusha bin Nun. Jadi Nabi Yusha bin Nun. Nabi Musa itu punya murid namanya Yusha bin Nun, dan Yusha bin Nun ini juga sebagai nabi. Yang dulu pernah Yusha bin Nun ini berperang dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Wahai matahari, engkau diperintahkan oleh Allah dan aku juga diperintahkan oleh Allah. Ya Allah, tahanlah matahari. Sehingga dulu itu matahari pernah ditahan oleh Allah, tidak bergerak. Doa Nabi Yusha bin Nun. Nah, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Yusha bin Nun, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Aku tidak akan berhenti melakukan perjalanan sampai aku bisa sampai di tempat yang namanya Majma'ul Bahraini. Majma'ul Bahraini ini adalah pertemuan antara dua laut. Au amdiya hukuba, atau aku melakukan perjalanan yang sangat panjang. Hukub, satu hukub itu 80 tahun. Jadi Nabi Musa alaihissalam memiliki azam, keinginan yang kuat untuk bisa sampai ke tempat yang namanya Majma'ul Bahraini. Apa yang menyebabkan Nabi Musa alaihissalam ingin menempuh perjalanan? Dulu Nabi Musa itu pernah berkhutbah di hadapan Bani Israel. Nah, kemudian ada yang bertanya, ya Musa, man a'lamun nas? Wahai Nabi Musa, siapakah orang yang paling berilmu yang ada di dunia? Nah, Nabi Musa alaihissalam ini spontan mengatakan aku, karena Nabi Musa itu seorang nabi dan rasul. Nabi Musa alaihissalam tidak menjawab Allahu a'lam, tapi mengatakan aku orang yang paling mengetahui. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, sesungguhnya ada orang yang lebih mengetahui daripada engkau. Siapa? Yaitu Nabi Khodir. Di mana adanya Nabi Khodir? Di sebuah tempat yang namanya Majma'ul Bahraini. Maka Nabi Musa alaihissalam berazam, memiliki tekad yang kuat akan menempuh perjalanan untuk sampai ke Majma'ul Bahraini, meskipun perjalanan yang sangat jauh memerlukan waktu puluhan tahun. Saking cintanya Nabi Musa alaihissalam terhadap ilmu dan semangat orang-orang terdahulu salafus sholih dalam mencari ilmu, meskipun menempuh jarak yang sangat jauh. Seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu bukan orang Arab, tapi mencari ilmu sampai menyeberangi lautan, sampai menyeberangi berbagai negara untuk mencari hadis, mencari ilmu. Jadi semangatnya luar biasa. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini juga memiliki semangat yang tinggi untuk mencari ilmu. Nah, akhirnya Nabi Musa berangkat bersama Yusha bin Nun. Nabi Musa itu bertanya kepada Allah, Majma'ul Bahraini itu di mana? Maka Allah memerintahkan, pokoknya mah berangkat weh. Engke lamun teh geus nepi di hiji tempat, kemudian ikan yang engkau bawa itu hilang, nah itulah yang disebut dengan Majma'ul Bahraini, tempat yang engkau tuju. Berangkatlah Nabi Musa bersama Yusha bin Nun, membawa bekal. Bekalnya itu adalah ikan yang sudah dimasak, sudah matang ikannya teh. Lamun tos dimasak berarti ikannya tos maot kan, tos paeh, sudah mati ikannya. Dimasukkan ke dalam sebuah wadah. Nah, kemudian Allah berfirman, falamma balago majma'a bainihima nasiyaku takuma fattakhadha sabilahu fil bahri saroba.
ketika Nabi Musa dan Nabi Yusa alaihi wassalam sampai di tempat yang namanya Majma'ul Bahraini, Nabi Musa dan Nabi Yusa bin Nun ini lupa, istirahat dulu di sebuah tempat aya batu anu ngampar ya, batu yang datar. Nabi Musa tertidur bersama Nabi Yusa bin Nun. Setelah itu yang pertama bangun adalah Nabi Yusa bin Nun. Nabi Yusa bin Nun itu kaget. Bekal yang dibawa kan tadi teh mawa naon? Mawa ikan yang sudah dimasak. Berarti tos maot teh ikan teh. Si wadah teh jol terbuka. Ikan yang sudah matang, sudah mati itu jol ngajeleng ka laut. Ngojai deui di tempat yang namanya Majma'ul Bahraini. Tapi Nabi Yusa bin Nun itu lupa. Maka setelah Nabi Musa alaihissalam bangun, tidak diceritakan kejadian itu karena lupa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, falamma jawaza qala li fatahu atina goda'ana laqad laqina min safarina hadza nasoba. Setelah selesai di tempat yang tadi Majma'ul Bahraini, padahal itu adalah tempat yang dimaksud oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu melakukan perjalanan, meneruskan perjalanan untuk mencari tempat Majma'ul Bahraini, untuk mencari orang yang lebih mengetahui daripada Nabi Musa alaihissalam. Lewatlah Majma'ul Bahraini. Setelah lewat, Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Yusa bin Nun, atina goda'ana laqad laqina min safarina hadza nasoba. Mana cenah bekal yang tadi kita bawa? Sungguh saya telah mengalami kelelahan, lapar. Mana ikan yang tadi kita bawa? Jawaban Yusa bin Nun, laqad ara'aita id awaina ila syakhra fa inni nasitul hut wa man ansanihu illa syaiton an adzkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Saya cenah muncul bahasa orang nanya, saya lupa mengabarkan kepada engkau kejadian tadi bahwa ikan yang kita bawa itu dia hidup kembali, jol ngojai ini di laut. Ya kan tidak bisa dimengerti oleh akal kita ya. Tapi itulah yang dinamakan dengan mukjizat. Kejadian luar biasa yang dialami oleh para nabi, para rasul. Jol hirup deui tah di tempat Majma'ul Bahraini. Kata Nabi Musa, oh berarti itu tempat kita, tempat yang kita tuju. Akhirnya kembali lagi ke tempat tadi istirahat. Fawajada, maka keduanya mendapati abdan min ibadina, salah seorang hamba di antara hamba-hamba kami, kata Allah. Nabi Musa dan Nabi Yusa bin Nun itu bertemu dengan seorang hamba, yang dimaksud hamba di sini adalah Nabi Khodir. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Khodir itu masih hidup sampai sekarang, karena Nabi Khodir katanya minum air yang dinamakan dengan ma'ul hayat, air kehidupan. Ketika seseorang minum air kehidupan itu, maka dia tidak akan mati sampai datangnya hari kiamat, atau dia yang ingin mati kakara maut. Tapi wallahu alam ya di mana caritana gitunya. Tidak terlepas dari yang namanya dongeng khurafat yang tidak berdasarkan dengan dalil. Ini bahkan puguh Al-Qur'an. Nah, bertemulah dengan Nabi Khodir alaihi salam. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Nabi Musa alaihi salam meminta izin kepada Nabi Khodir supaya Nabi Khodir bersedia diikuti oleh Nabi Musa alaihi salam, ingin belajar. Dan ini adalah bentuk ketawaduan ya. Tawadu itu rendah hati. Padahal dari segi pangkat jabatan, Nabi Musa itu lebih tinggi daripada Nabi Khodir. Dari mana? Nabi Musa itu adalah seorang nabi dan seorang rasul,
sedangkan Nabi Khidir ini seorang nabi. Dan nabi dan rasul itu lebih tinggi pangkatnya adalah rasul. Bahkan Nabi Musa itu sebagai rasul ulul azmi. Ulul azmi. Sawe rasul ulul azmi teh Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Musa ini sebagai seorang nabi dan rasul, bahkan rasul ulul azmi. Jadi dari segi pangkat, dari segi jabatan, Nabi Musa ini lebih tinggi. Tapi Nabi Musa tidak gengsi belajar kepada seorang nabi yang pangkatnya lebih rendah daripada Nabi Musa alaihissalam, yaitu Nabi Khidir. Kemudian kata Nabi Khidir, innaka la tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar. Nah, di sini jadi pelajaran bahwa ketika kita belajar harus ada kesabaran. Wayana cing sabar. Sabar ketika kita belajar, sabar ketika kita duduk gitu ya. Karena banyak godaannya. Tunduh teh mah gitu ya. Hayang ngobrol teh mah hayang heureuy keur belajar teh. Nah, di sini dituntut untuk memiliki kesabaran. Dan yang namanya ilmu itu tidak kadang membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi kembali lagi sesuai kemampuan masing-masingnya. Ada orang yang dia itu sekali dua kali maca langsung hafal. Aya nu sababaraha kali maca tapi teu apal-apal. Nah, di sini dituntut kita untuk memiliki kesabaran, terutama sabar dalam mencari ilmu. Nah, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan, cek Nabi Khidir, engkau tidak bisa bersabar. Kata Nabi Musa, bagaimana engkau tahu aku tidak akan mampu bersabar sedangkan belum dicoba? Ya, akhirnya Nabi Khidir ini memberikan syarat. Baiklah, deal. Engkau boleh ikut bersamaku, tapi dengan satu syarat, tidak boleh menanyakan apa yang aku lakukan. Tong loba tatanya. Wayahna we tuturkeun heula, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian singkat cerita, fantolako hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Yusha bin Nun sudah tidak diceritakan lagi, mungkin kembali pulang. Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan. Nah, ketika berjalan ada satu perahu, safinah, perahu yang sedang lewat. Kemudian kata naon dari supir perahu disebutnya naon? Nakoda. Lain pilotnya, lain masinis. Pilot mah pesawat, masinis nakoda. Kenal kepada Nabi Khidir karena seorang nabi terkenal. Lamun cek bahasa urang mah mereka mana? Oh, mereka itu hayu atuh ngiring. Akhirnya diberikan tumpangan gratis henteu mayar. Dan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap ahli ilmu dan ahli ibadah. Kita harus menghormati ahli ilmu dan ahli ibadah, tapi tentunya tidak boleh sampai mengkultuskan. Naik we kana parahu, berjalan. Kemudian terlihat ada seekor burung. Burung entrep terus eta burung teh minum air laut. Kemudian kata Nabi Khidir alaihissalam, wahai Musa, lihatlah ada seekor burung yang minum air laut. Jika dibandingkan ilmumu dengan ilmu Allah, ibarat air laut yang diminum oleh burung tersebut. Yang diminum oleh burung itu adalah ilmu kita. Sedangkan air laut yang sangat banyak, sangat luas, itulah ilmu Allah. Komo deui ilmu urang siga kumaha gitu nya. Nabi Musa dan Nabi Khidir ilmunya itu dibandingkan dengan ilmu Allah ibarat beberapa tetes yang diminum oleh burung dibandingkan dengan air laut yang sangat banyak. Kemudian ilmu orang siga kumaha. Ilmu Allah itu wasi'a kursiyus samawati wal ar.
Ilmu Allah itu meliputi langit dan bumi. Bahkan ada benda yang tersembunyi di dalam perut bumi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di tengah lautan ku Nabi Khidir teh eta kapal teh dihancurkan. Jo nu tadina kapalna alus teh jadi goreng, jadi butut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dia bertanya. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imro." Mengapa engkau hancurkan perahu ini? Engkau hendak menenggelamkan penumpang perahu ini? Lain kalimatnya teh lain ke litughriqona, supaya kita tenggelam, bukan. Tapi kata Nabi Musa alaihissalam, mengapa engkau hancurkan perahu ini? Engkau akan mencelakakan penumpang kapal ini, penumpang perahu ini. Jadi Nabi Musa alaihissalam meskipun termasuk penumpang, itu sudah tidak mementingkan dirinya. Yang namanya Nabi dan Rasul itu lebih mementingkan kepentingan umat, lebih mementingkan kepentingan orang lain. Nah, maka kata Nabi Khidir, alam aqul innaka la tastati'a ma'iya sabra. Tuh kan, aku bilang apa? Kamu itu tidak akan mampu bersabar ketika kamu ingin belajar dengan aku. Cek Nabi Musa tanya, punten we eta mah khilaf. Saya lupa. Kata Nabi Khidir, oke, baiklah, dihampura ayeuna mah. Singkat cerita, sudah berlalu, perahu sampai di suatu tempat, turun Nabi Musa dan Nabi Khidir, ada anak-anak kecil yang sedang bermain. Aya barudak nuker ulin. Ku Nabi Khidir diambil anak kecil yang paling tampan. Setelah itu ku Nabi Khidir si mastakana ditakol ku batu, kemudian dipisahkan antara kepala dengan badannya. Dibunuh ku Nabi Khidir. Nabi Musa alaihissalam bertanya, kenapa engkau membunuh seorang anak yang tidak berdosa? Engkau telah melakukan sebuah kejahatan, melakukan dosa. Kata Nabi Khidir, gimana? Nya cek urang ge teu bisa sabar maneh mah. Dititah ulah loba tatanya, ngado nanya deui. Lamun sakali deui nanya, wayahna kita akan berpisah. Kata Nabi Musa alaihissalam, oke lah. Kalau saya bertanya sekali lagi, berarti itu perpisahan antara kita berdua. Berjalan Nabi Musa dan Nabi Khidir sampai di suatu kampung, dan kampung itu terkenal penduduknya adalah penduduk yang sangat kikir, sangat pedit. Ketika ada tamu tidak dijamu, tidak dihormati. Padahal di dalam Islam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, hendaklah dia menghormati tamunya. Nah, datang kadinya minta untuk dijamu, tidak ada seorang pun yang menjamu. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir menemukan sebuah rumah yang akan runtuh. Akhirnya ku Nabi Khidir teh dilereskeun tah. Si rumah itu direnovasi sehingga henteu runtuh. Kata Nabi Musa alaihissalam, mengapa engkau tidak meminta upah minimal atau minta supaya nu boga imah teh ngajamu ka urang duaan? Kata Nabi Khidir, sudah cukup. Ini kebersamaan kita, karena engkau sudah bertanya, sedangkan di awal-awal perjanjiannya itu tidak boleh bertanya apa yang aku lakukan. Tapi kulantaran nanya deui, akhirnya sudah, ini adalah kebersamaan kita yang terakhir kali. Sejak dari itu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir berpisah. Tapi kata Nabi Khidir, sebelum berpisah aku akan menyampaikan apa yang telah aku lakukan, takwil atau penjelasan atau hikmahnya. Yang pertama, kenapa perahu yang membawa kita aku hancurkan, diruksak supaya katingali butut? Karena kata Nabi Khidir, perahu ini adalah milik nelayan, sedangkan nanti akan bertemu dengan bajak laut
yang mana bajak laut itu akan mengambil setiap perahu yang kelihatannya bagus, supaya tidak diambil perahu ini, akhirnya nya diruksak saeutik supaya katinggalina butut eta perahu teh. Inilah yang dinamakan mengambil mafsadat yang lebih kecil daripada mafsadat yang lebih besar. Ieu teh dosa, tapi ieu oge dosa dihadapkan dengan dua madorot, maka yang harus kita ambil adalah madorot yang paling ringan. Ngehancurkan perahu teh madorot, tapi ketika tidak dihancurkan sedikit, maka nanti akan diambil, akhirnya lebih rugi, Pak. Kemudian yang kedua, kenapa anak kecil aku bunuh? Karena anak kecil ini kedua orang tuanya adalah orang tua yang solih, ibu bapaknya orang-orang yang soleh. Anak ini nanti setelah dewasa dia akan kufur kepada Allah dan akan memaksa kedua orang tuanya untuk kufur kepada Allah. Daripada didaguan nepikeun ka gede, engke bakal maksa orang tuana supaya kufur kepada Allah, nya mending keneh dibunuh we keur leutik keneh. Itu kata Nabi Khadir alaihi salam. Kemudian yang ketiga, kenapa rumah yang mau rubuh aku betulkan tapi aku tidak meminta upah? Karena rumah tersebut adalah rumah milik anak yatim, sedangkan harta bendanya ada di situ, di rumah itu. Ketika rumahnya nanti rubuh, kemudian terlihat oleh orang-orang yang ada di sana, sedangkan penduduknya itu adalah penduduk yang kikir, yang pelit. Tong boro karena harta sorangan, ka harta batur ge hayang nyokot pendudukna teh. Maka aku betulkan rumah tersebut. Kemudian kata Nabi Khadir, tidaklah aku melakukan hal itu melainkan itu atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, seandainya Nabi Musa alaihissalam itu bisa bersabar, tidak banyak bertanya, pasti akan mendapatkan lebih banyak lagi keajaiban-keajaiban. Tapi karena Nabi Musa alaihissalam bertanya sampai 3 kali, akhirnya hanya itu saja. Hikmah yang luar biasa ya, kisah dari Nabi Musa dan Nabi Khadir. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ibroh dari kisah tersebut. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Ya? Tidak ada? Alhamdulillah. Ngerti itu ya teh? Alhamdulillah. Itulah kisah yang keempat di pertemuan kita yang keempat di malam yang ke-25. Sekedap deui-nya insyaallah. Insyaallah kita melaksanakan Id itu pada hari Sabtu. Sekarang hari Sabtu, jadi hari Sabtu depan. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumat kita sudah pulang. Beres sholat maghrib di hari Jumat, sudah bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi mudah-mudahan semangat belajarnya dilanjutkan ya, bukan hanya di 10 malam terakhir Ramadan, tapi ketika sudah selesai Ramadan belajarnya tetap dilanjutkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.